saya itu sebetulnya penasaran dengan sosok Jokowi. Kenapa kemudian dia sampai, melakukan hal-hal yang dia lakukan sekarang. Sepertinya kan bertentangan apa yang dia lakukan, dulu dan sekarang, apa yang kita lihat katakanlah pada tahun 2012 ketika dia jadi gubernur dan, hingga sekarang yang terjadi pada tahun 2019 gitu, dia seperti menolak apa yang semua aspirasi gitu yang dicoba diketengahkan kepada dia. Saya berusaha untuk membuat itu jadi masuk akal dan sebenarnya kita bisa melihat ada satu garis lurus gitu yang terjadi dari tahun 2012, 2014, dan 2019 dan buat saya penjelasan utamanya adalah salah satu penjelasan utamanya kita bisa, katakan sebenarnya ada penjelasan-penjelasan lain juga, tapi salah satu penjelasan utamanya adalah penyebab dia nggak pernah dia pada akhirnya harus melibatkan oligarki gitu, harus, melibatkan oligarki dalam memuluskan kekuasaannya adalah karena dia sama sekali nggak punya kekuasaan yang real ketika kita berbicara dia dalam kaitannya dengan sistem politik kita sekarang. Kenapa? Karena kalau yang saya lihat adalah dari awal Jokowi ini itu, presiden yang sangat menarik, sangat outlier terkait sistem politik kita. Kenapa dia outlier? Karena sebelum dia, kita bisa sebut gitu beberapa nama, Megawati, kemudian Abdurrahman Wahid, kemudian SBY. Latar belakang orang-orang ini adalah latar belakangnya mereka punya latar belakang yang cukup memperlihatkan modal politik gitu. Satu ada yang dari militer, satu ada yang dari terah politik, dan satu lagi didukung oleh ormas agama terbesar Indonesia. Sehingga ketika Jokowi kemarin menang di tahun 2014 dan sebelumnya juga ketika dia menang di Pilgub DKI, kita bisa melihat gitu, orang-orang seakan mendapatkan seorang presiden atau sebelumnya seorang gubernur yang benar-benar anti-establishment, benar-benar dia bertentangan dengan platform politik yang ada pada saat itu. Jadi dia seolah seorang yang berasal dari rakyat, dia nggak ada dalam establishment, nggak ada dalam lingkar kekuasaan, dan pada saat itu saya juga melihat bahwa orang-orang sedang muak-muaknya gitu dengan kekuasaan yang dipegang oleh partai. Dan yang saya lihat juga, orang-orang juga melihat bagaimana ya seorang kepala daerah gitu bisa menginstruksikan. Salah satu yang membuat Jokowi naik kan sebenarnya kebijakan dia itu kan. Waktu di Solo, dia memindahkan pedagang pasar tanpa menggunakan kekerasan, tanpa menggunakan Satpol PP. Dan itu sering terjadi di Jakarta. Dan ternyata kebijakan itu membuat dia mampu memenangkan hati banyak orang gitu, yang mau mengantarkan dia kemudian ke menang di Pilkada Jakarta dan menang Pilpres kemudian gitu. Tapi yang kemudian menjadi menarik adalah setelah itu gitu kan, ketika dia udah masuk ke gelanggang kekuasaan, dia sama sekali nggak punya apa-apa. Dia nggak didukung oleh dia pada banyak kesempatan sebenarnya terlihat nggak didukung oleh partainya sendiri. Dia diperlihatkan gitu dalam pernyataan-pernyataan ketua partainya sendiri, dia petugas partai. Dia kemudian tahun 2019 bahkan Mega itu sempat bilang lagi, kami minta dari PDI itu harus ada jatah menteri sekian gitu. Yang mana ini itu membuat dia ya ketika bicara di parlemen, ketika dia berusaha untuk membuat kebijakannya itu mulus gitu, dia kan tentu aja anggaran, kebijakan itu harus disetujui parlemen dulu. Kalau enggak semuanya mentok. Ya pada akhirnya ketika situasinya seperti itu, dia harus menawarkan sesuatu yang lebih dong. Dan saat ini yang kemudian dia lakukan adalah, ya paling nggak kalau kita berkaca pada apa yang terjadi pada 2016, itu kita bisa melihat gitu, saya sempat menulis ini, saya menulis tentang Luhut, dia menggunakan Luhut untuk mendekat ke itu, membangun afiliasi dengan Golkar. Yang mana dengan pertukaran dengan Golkar, dia mendapatkan dukungan di luar dari PDIP. Dan seperti yang kita lihat juga sekarang gitu kan, siapa yang mendukung Omnibus Law? Yang mendukung Omnibus Law kan Golkar dan PDIP. Jadi apa yang ada di belakang Jokowi ini, apa yang dia lakukan gitu dengan ketiadaan
kekuasaan yang membacking-nya dia, ketiadaan platform politik real yang mendukung dia gitu kan. Yang kita tahu mendukung dia kan kemudian ya suara warga gitu kan. Suara, ya kalau kita sebut, kita juga bisa menyebutnya suara rakyat. Tapi ya itu ternyata nggak bisa punya peran dalam sistem politik kita selain membantu dia untuk terpilih dalam ajang 5 tahunan. Orang-orang terdekat dia adalah itu bekas pejabat militer. Kalau kita bicara Luhut, ya tentu saja dia adalah bekas pejabat militer. Dia sepertinya diajarkan dan kemudian belajar bahwa cara yang terbaik untuk meraih menjangkaukan tangannya ke bawah gitu adalah melalui birokrasi, militer, dan polisi. Kalau kita bicara yang sejak Orde Baru diinstitusikan sampai dengan ke bawah itu siapa? Tentu saja kan militer dan polisi. Militer sebagai contohnya, mereka kan punya babinsa yang akan meraih, yang kakinya itu benar-benar sampai ke tingkatan desa. Itu yang kelihatannya dipahami Jokowi sebagai elemen yang bisa dia mobilisasi untuk mencapai elemen terbawah dari masyarakat Indonesia. Dan kalau kita browsing gitu ke berita dari tahun 2019, kita bisa melihat kalau Jokowi itu menginstruksikan kepada militer dan polisi untuk mensosialisasikan pencapaiannya kepada masyarakat yang ada di bawah gitu. Dan ini hal yang sangat lucu saya pikir, karena ya kita bicara dua elemen yang seharusnya non partisan, tapi kemudian dimanfaatkan oleh Jokowi untuk mensosialisasikan kebijakannya. Ini kan hal yang cukup aneh gitu. Dan selanjutnya yang kita lihat pada 2019 juga sangat terang bahwa dia membuat beberapa pejabat tinggi yang sebelumnya menjabat di militer dan polisi itu sebagai bagian dari menteri-menterinya. Jadi pencapaian reformasi kan kita tahu dihapuskan dari fungsi. Pada saat ini itu kalau kita lihat gitu, banyak pejabat militer itu bekas pejabat militer dilibatkan lagi gitu ke kementerian. Saya melihatnya Jokowi itu kemudian membatalkan pencapaian-pencapaian penting demokratisasi kita dalam 20 tahun terakhir itu karena ya situasi struktural yang dia alami gitu. Situasi struktural sebagai orang luar politik yang harus masuk ke politik dan harus melakukan transaksi-transaksi politik untuk memuluskan kebijakannya supaya goal. Dan itu nggak bisa dia lakukan sendiri tentunya. Dan itu harus dia lakukan sebagai seseorang, ya pada akhirnya pemain politik juga. Dia harus berlaku sebagai pemain politik yang bisa nawarin ke backingannya apa yang bisa dia tawarin. Jadi ya mekanismenya, akrobat yang dia lakukan ya memang akrobat untuk menyelamatkan jabatannya sendiri, menyelamatkan kekuasaannya gitu. Dan ya Jokowi itu dari periode awal gitu, bahkan sebelum 2019, dari periode 2014 awal juga dia sebenarnya itu yang dia lakukan kan kita bisa ngelihat jelas dia berusaha untuk menghilangkan hambatan-hambatan terhadap investasi. Tapi di 2019 dia berusaha untuk melakukan itu dengan lebih kencang lagi, jauh lebih kencang gitu. Bahkan saya bisa bilang, khususnya setelah di 2019 pertengahan, Bank Dunia itu presentasi ke dia bahwa tidak ada satupun dari 33 pabrik yang direlokasi Cina ke Asia Tenggara itu yang merelokasi pabriknya ke Indonesia. Dan sejak saat itu dia mulai merumuskan apa yang kita kenal sekarang dengan UU Cipta Kerja itu. Dan pada draft awalnya jauh lebih mengerikan dari draft yang ada sekarang, meski draft yang sekarang juga saya pikir sangat bermasalah gitu. Pada draft awal yang ada dulu, kita bisa ngelihat ada beberapa peraturan yang misalkan UMP gitu, upah minimum provinsi itu seingat saya sama sekali dihilangkan gitu. Jadi gitu upah minimum kota atau kabupaten itu sama sekali dihilangkan. Yang mana ceiling daripada upah itu kemudian turun ke upah minimum provinsi, yang mana perbedaannya itu jauh sangat berbeda gitu. Dari misalkan 3 juta bisa turun ke 1,5 juta gitu. Itu kalau kita lihat gitu kan, wajah neoliberal Jokowi yang vulgar itu ada pada versi Jokowi yang mana kita bisa lihat ada pada versi Jokowi yang ketika dia mengajukan Omnibus Law pada versi awalnya itu.
Yang mana ya ketika itu kan belum ada sama sekali reaksi dari itu kan, reaksi dari elemen buruh, reaksi dari elemen masyarakat sipil sehingga dia bisa merumuskan apa aja yang sepertinya ya ya udah apa yang ada di kepala seorang perumus kebijakan neoliberal gitu. Ya kalau kita bicara asasnya apa, asasnya kan race to the bottom gitu kan. Semua itu didorong supaya ya udah regulasi itu dihilangkan sehilang-hilangnya, perlindungan proteksi negara ke buruh itu dihilangkan sehilang-hilangnya, termasuk kemudian perlindungan negara ke lingkungan gitu dihilangkan sehilang-hilangnya. Dan itu yang terjadi pada sangat kelihatan pada draft awal dan sebenarnya tetap banyak elemen-elemen race to the bottom ini gitu, elemen-elemen dari kebijakan yang sifatnya race to the bottom ini tetap tersisa sangat banyak itu pada omnibus law yang sekarang gitu. Kalau kita lihat sekarang ya udah kemudian yang tampak adalah wajah vulgarnya sekarang yang mana ya udah dia bijak pedal sekencang-kencangnya untuk ya memuluskan UU Cipta Kerja di mana ya semua perlindungan saya pikir yang penting dari negara kepada masyarakat sipil, kepada buruh, kepada lingkungan itu benar-benar dihilangkan gitu. Bahkan juga kalau kita bicara gitu terhadap nelayan, terhadap petani, terhadap masyarakat adat, kita bisa menelaah Omnibus Law itu secara lebih dalam lagi dan kita akan menemukan elemen-elemen deregulasi yang membuat orang-orang yang ada pada orang-orang yang ada pada jadi subjek kebijakan ini jadi subjek yang sangat rentan gitu. Dengan caranya sendiri, dia tetap jadi uh, penubuhan dari ya rezim neoliberal global yang ada sekarang, saya bisa bilang begitu.